Saya Didi, seorang nasabah dari UOB. Saya menggunakan program dari UOB, yaitu electronic bankingnya yang disebut sebagai Tomorrow. Di banking tersebut ada tidak kenyamanan saya setelah memakai program tersebut. Salah satunya yaitu program untuk pembayaran elektronik, yaitu KRIS. Nah, ceritanya saya memakai program tersebut untuk membayar sejumlah makanan di salah satu warteg, saya sebut aja, di Semarang. Nah, di situ saya waktu memakai program KRIS tersebut terjadi kendala, di mana e-bankingnya yang di Tomorrow di situ tidak bisa terjadi transaksi. Kemudian saya disuruh mencoba lagi. Kemudian saya coba lagi yang kedua. Di yang kedua juga masih tidak bisa untuk transaksi. Kemudian saya mengalihkan ke rekening yang satunya lagi, yaitu saya ada dua rekening, satu rekening di Tomorrow-nya, yang kedua rekening yang tabungan fisik. Nah, yang tabungan fisik yang kedua juga sama gagal. Nah, akhirnya saya membayar makanan tersebut sejumlah 12.000 secara tunai di warteg. Kemudian saya kembali ke rumah, saya buka e-banking saya yang Tomorrow tersebut, ternyata terjadi transaksi dan saya sampai terjadi 3 kali transaksi, di mana berarti uang yang ada di tabungan elektronik saya terpotong. Kemudian saya langsung lari ke kantor cabang UOB, di mana saya untuk melaporkan, meminta bantuan. Kok saya mengalami kegagalan untuk pembayaran di smartphone, tapi kok saya tetap kepotong. Akhirnya dibantu oleh CS, saya melaporkan transaksi yang tidak sesuai tersebut. Saya diminta 14 hari oleh online di mana tabungan elektronik tersebut. Jadi saya suruh menunggu 14 hari kemudian untuk mendapat konfirmasi. Oke lah. Kemudian saya menunggu 14 hari. Setelah 14 hari saya mendapat jawaban dari CS di online bahwa transaksi tersebut berhasil dan uang tersebut sudah masuk ke dalam merchant. Nah, kemudian saya menghubungi online CS. Di situ saya bilang, bisa nggak saya minta dibantu, karena tidak mungkin saya meminta uang tersebut ke warteg. Coba bayangin aja, warteg itu mungkin orang pemilik satu. Di situ yang ada pasti adalah karyawannya semua. Kemudian dia memiliki sejumlah warteg, tidak cuma satu, bisa 2, 3, 4, atau bahkan sampai 5. Itu pun tidak hanya di satu kota, bisa di kota lain. Nah, pemilik tersebut pasti dia jarang yang sampai memiliki pembukuan, di mana saya 14 hari misalnya saya mengklaim ke warteg tersebut. Kemudian saya bilang, kemarin 14 hari yang lalu saya ada uang masuk karena salah transaksi masuk ke dalam rekeningmu. Saya minta kembalian. Ya jelas nggak mungkin lah. Kan coba bayangin aja. Sekarang transaksi di situ elektronik yang KRIS di warteg, misal katakanlah sehari dia ada 20 orang melakukan transaksi. 20 kalikan 14 hari, kalikan dia punya beberapa outlet. Mau nggak kemudian pemilik warteg diminta untuk meminta copyright bukti tabungan ke banknya dia untuk mencari transaksi yang gagal? Pasti nggak akan. Apalagi kan saya sudah bilang ke CS, ini pasti tidak akan ada pembukuan di setiap wartegnya. Nah, pasti saya kesulitan. Kemudian saya dibantu oleh kantor cabang untuk meminta klarifikasi tersebut, bantuan. Sampai sekian waktu, udah berarti lebih dari 14 hari ditambah 7, ya mungkin 21 hari.
saya belum ada kabar bahwa uang saya kemana. Nah, itulah saya kecewanya dengan program dari Tomorrow tersebut, apalagi yang program kris tersebut, karena ini kan program dari Tomorrow tersebut itu berarti bisa dibilang masih banyak bugs, di mana adanya transaksi tapi gagal tapi tetap kepotong. Dia tidak bisa membantu konsumen untuk atau nasabah kembalikan lagi dananya dengan kesulitan. Saya harus menghubungi merchantnya. Ya, kalau merchantnya seperti dia punya tempat kayak di mall yang ada pembukuan dan cuma satu, dia bisa melihat transaksinya setiap hari. Nah, ini kan tidak bisa melihat, apalagi di warteg. Kalian pasti bisa bayangin sendiri dah. Jadi sebetulnya transaksiku yang terjadi itu 12.000 dikalikan 3. Nah, 36.000 sebenarnya ya uang kecil. Tapi kalau dibilang kalau itu baru uang segitu, kalau saya melakukan pembayaran menggunakan kris ternyata lebih dari itu sampai ratusan ribu, uangnya kemana? Nggak balik lagi. Ya udah, mau dibilang apa lagi? Ya itulah saya kecewanya dengan pelayanan dari Tomorrow tersebut. Ya, semoga teman-teman tidak mengalami yang seperti saya alami. Ya, hati-hatilah kalau menggunakan transaksi elektronik. Yang pasti kadang banyak tidak stabilnya. Oke, sekian. Saya Didi, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.